anak-anak Ibu, kita bertemu lagi di video pembelajaran prakarya. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar di tengah pandemi ini. Sebelum masuk ke materi, yuk simak ilustrasi berikut ini terlebih dahulu. Perkembangan sosial budaya saat ini berpengaruh terhadap perilaku maupun selera masyarakat terhadap kebutuhan kebendaan. Kerajinan memiliki kekuatan yang mampu menjembatani kebutuhan tersebut. Semakin banyak produk-produk industri kerajinan dengan berbagai desain yang bercirikan estetika dan harga ekonomi yang tinggi mulai menyebar luas ke pelosok Indonesia. Pasar, swalayan, grosiran, mal, ITC, dan sebagainya. Sebut saja jenis bahan lunak, polimer, lilin, sabun, gips, fiberglass, gantungan kunci, dan lainnya. Pasar impor telah mendominasi penggunaan bahan lunak tersebut sebagai bahan kerajinan. Kehadiran membangkitkan pesona daya pikat dan keunggulan, terutama untuk konsumen yang mengejar keindahan, kepraktisan, dan ekonomis. Nah, dari ilustrasi tersebut, kita akan membahas tentang materi kerajinan bahan lunak. Kerajinan bahan lunak. Adapun tujuan pembelajaran dan peta konsep sebagai berikut. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan pengertian kerajinan bahan lunak, menjelaskan prinsip kerajinan bahan lunak, menyebutkan jenis-jenis bahan lunak, membedakan ciri dan karakteristik bahan lunak, menjelaskan teknik pengolahan bahan lunak. Ini adalah peta konsep pada materi ini. Ada 5 subbab yang akan dibahas. Kerajinan dari bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar bersifat lunak, yaitu lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Prinsip kerajinan bahan lunak ada keterampilan tangan, teknik, dan kedaerahan atau tradisional. Jenis-jenis bahan lunak ada dua, yaitu kerajinan bahan lunak alami dan kerajinan bahan lunak buatan. Kerajinan bahan lunak alami. Bahan lunak alam adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan. Contoh bahan lunak alam adalah tanah liat, kulit, getah nyatu, bubur tisu, dan flour clay. Bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa flour clay, gips, fiberglass, lilin, sabun, dan parafin. Selanjutnya, kita akan membahas ciri dan karakteristik bahan lunak alami dan bahan lunak buatan. Bahan lunak alami, tanah liat. Tanah liat memiliki warna yang beragam, tetapi kebanyakan berwarna coklat. Tanah yang mengandung kaolin lebih banyak akan berwarna lebih putih. Stoneware lebih ke hitam atau keabu-abuan, sedangkan earthenware lebih terlihat coklat kemerahan. Tanah liat stoneware memiliki daya bakar hingga 1300 derajat Celcius, sedangkan earthenware hanya sampai 900 derajat Celcius. Tanah liat mudah hancur jika tidak melalui proses pembakaran. Jika dibakar, jenis kerajinan ini disebut keramik. Campuran tanah liat adalah air. Pewarnaan tanah liat dapat dilakukan dengan glasir. Pembakaran tinggi hingga 1300 derajat Celcius, dapat pula hanya dibakar biskuit 900 derajat Celcius lalu diberi warna cat langsung. Kulit berasal dari kulit hewan yang sudah tersamak sehingga mudah dibentuk.
Kulit ada yang berwarna hitam, putih, coklat, ataupun krim, sesuai dengan hewan yang dikuliti. Kulit alami jika terbakar akan berbau sate. Kulit tidak tahan air jika terkena air akan merusak struktur kulit. Getah nyatu merupakan getah dari pohon nyatu yang berwarna putih. Warnanya yang putih memudahkan untuk diberi warna-warni. Warna yang digunakan berasal dari pewarna alam sehingga warnanya pun natural, tidak secemerlang warna buatan. Jika ingin dibentuk, getah harus dimasak terlebih dahulu agar lunak dan elastis. Jika dipanaskan akan melunak, tetapi lama-kelamaan akan mengeras. Floor clay berasal dari adonan tepung yang dilumat sehingga kalis akan mudah dibentuk. Floor clay juga dicampur dengan air. Kerajinan dari floor clay tidak tahan air karena jika terkena air akan mudah rusak. Pewarna floor clay dapat dilakukan dengan pewarna makanan atau sintetis agar muncul warna-warna yang cemerlang. Ciri dan karakteristik bahan lunak. Bahan lunak buatan, polimer clay dan plastisin. Polimer clay dan plastisin memiliki ciri-ciri yang serupa, memiliki aneka warna yang cerah dan bertekstur padat lunak. Yang membedakan hanya pada polimer clay tidak mengandung minyak, sedangkan plastisin mengandung minyak. Pada saat pengeringan, polimer clay dapat mengeras, sedangkan plastisin tetap seperti semula. Fiberglass memiliki struktur cair dan jika mengering akan mengeras. Fiberglass juga dapat dibentuk ketika setengah mengeras. Kerajinan fiberglass dibuat dengan cara dicetak atau dicor. Campuran fiberglass adalah katalis. Katalis inilah yang membuat fiberglass dapat cepat mengeras. Pewarna fiberglass dilakukan saat masih keadaan cair maupun saat bahan mengering. Fiberglass tahan lama dan kuat. Wujudnya bening, sebening kaca atau air, sehingga dapat dibentuk kerajinan yang menyerupai air. Lilin dan parafin berwujud padat, namun jika dipanaskan akan mencair. Pengolahan kerajinan dengan bahan lilin dan parafin dilakukan dengan cara dicetak atau dicor. Pewarna dilakukan saat lilin mencair. Lilin atau parafin dapat dicampur dengan aroma pewangi tertentu untuk menambah sensasi saat digunakan. Lelehan lilin atau parafin yang terbuang dapat dipanaskan dan dicetak kembali. Gips. Wujud bahan gips adalah bubuk dicampur dengan air menjadi adonan yang kental. Adonan inilah akan mengeras jika didiamkan. Oleh karena itu, mengolah gips harus dengan cara dicor atau dicetak. Pewarnaan gips biasanya setelah produk jadi. Gips mudah pecah sehingga harus berhati-hati saat berkarya dengan bahan ini. Berikut ini adalah teknik pengolahan bahan lunak. Teknik pijit tekan atau pinch, teknik pilin atau coil, teknik lempengan atau slab, dan teknik cetak. Dan ini adalah penjelasan dari teknik-teknik tersebut. Teknik pengolahan yang lain ada juga teknik putar, menganyam, menenun, membordir, dan mengukir. Ini adalah penjelasan dari teknik-teknik ini. Nah, kita sudah ada di ujung pembelajaran. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Cukup sekian untuk materi hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap jalankan protokol kesehatan. See you!